Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa kita lanjutkan belajar bahasa Arab di majelis kita, Majelis Taklim Nurul Jannah, halaqah yang ke-26. Kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran yang kelima. Halaman selanjutnya halaman yang ke-13. Di sini kita akan mempelajari beberapa kata tanya yang nanti akan disandingkan dengan dzaraf makan dan juga huruf jar. Di situ ada istifham aina, di mana, hal apakah, maza apa, dan man siapa. Yang mana apa yang nampak di layar ini telah kita rangkumkan pada catatan di bawah. Jadi nanti tugas menulisnya dimulai dari sini saja sampai ke bawah. Kita baca pertanyaan yang pertama yang dimulai dengan aina, yang menanyakan tempat. Kita baca ainat tilmizu, di manakah murid tersebut. Tilmid bisa murid, bisa siswa, bisa santri. Di manakah santri tersebut? At-tilmidzu amamal ustadzi, santri tersebut berada di depan ustaz. Atau jawaban yang kedua, jadi di sini ada dua pilihan, bisa dengan huwa amamat tilmidzi, dia berada di depan ustaz. Maka silahkan pakai jawaban yang pertama, pakai at-tilmidzu, dan juga bisa memakai pilihan jawaban yang kedua, pakai huwa. Huwa artinya dia, yaitu huwa adalah dhamir kata ganti untuk orang ketiga dan untuk isim mudzakkar. Jadi pilih yang pertama boleh, pilih yang kedua juga silahkan, kedua-duanya sama benar. Dan terkait dhamir ini telah kita pelajari pada halaqah yang sebelumnya dulu. Apabila ada yang sudah agak lupa, silahkan dimurajaah kembali pada video materi yang terdahulu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya menggunakan hal apakah. Yang mana hal ini jawabannya satu antara dua, bisa dengan na'am dan bisa dengan la. Bisa dengan menggunakan iya atau tidak. Adapun pada contoh kali ini dengan menggunakan na'am. Kita baca halis sabburatu alal haiti. Apakah papan tulis tersebut berada di atas tembok? Maka kalau dipisah itu hal kemudian as-sabburatu. Hal diakhiri dengan sukun, as-sabburatu kalau ada yang mengawali itu maka alifnya tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf sin. Nah, tapi karena hal ini diakhiri dengan sukun maka dia dikasroh. Jadi kalau sukun ketemu sukun, maka yang depan dikasroh.
maka dari hal as-sabburatu menjadi halis sabburatu alal haiti. Apakah papan tulis tersebut berada di atas dinding atau nempel di bagian atasnya dinding ya, nempel di bagian atas dinding? Maka kita sekarang pakai contoh jawaban yang na'am. Na'am as-sabburatu alal haiti. Iya, papan tulis tersebut berada di atas dinding. Nah, di jawaban yang pertama ini pakai as-sabburatu. Namun di jawaban yang selanjutnya as-sabburatu diganti dengan dhamir, diganti dengan kata ganti untuk pihak ketiga, untuk dhamir muannas yaitu hiya. Naam hiya alal haiti. Iya, dia berada di atas dinding. Maka dhamir huwa dan dhamir hiya bisa untuk menggantikan isim-isim yang tidak berakal. Jadi as-sabur papan tulis itu tidak berakal. Adapun ustadz tadi berakal. Nah, huwa dan hiya bisa sama-sama menggantikan isim yang berakal ataupun tidak berakal. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya menggunakan madza, apa, yang secara umum menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Madza tahtas sabburati, apa yang ada di bawah papan tulis. Tahtas sabburati titik-titik. Yang ada di bawah papan tulis adalah titik-titik. Nah, titik-titik ini silakan diisi dengan isim apapun yang sesuai. Ya. Bisa diisi dengan maktabun, qalamun, bilatun, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang selanjutnya menggunakan man, yang mana man ini menanyakan sesuatu yang berakal. Man siapa? Maka bisa dijawab dengan nama orang. Hanya saja kita belum pelajari ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya entah akan datang berapa halaqah lagi, nanti akan mempelajari nama orang. Atau bisa dijawab dengan sesuatu yang menunjukkan kalau sesuatu itu berakal. Contoh, man amamat tilmizi, siapakah yang berada di depan santri? Amamat tilmizi ustadzun, yang berada di depan santri adalah ustadz. Nah, maka dijawab dengan sesuatu yang berakal. Man fil fasli, siapa yang berada di kelas? Fil fasli titik-titik. Di dalam kelas ada titik-titik. Nah, ini bisa diisi dengan apa saja yang menunjukkan kepada sesuatu yang berakal. Bisa diganti dengan atau bisa diisi dengan waladun, anak. Nah, anak kan termasuk berakal ya, anak manusia. Kemudian misalkan diisi dengan bustaniyun, tukang kebun, juga bisa. Diisi dengan mudarrisun, orang mudarrisun, pengajar, juga bisa. Atau dengan diisi dengan isim-isim lain yang menunjukkan kepada sesuatu yang berakal. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir kembali kepada pertanyaan dengan menggunakan madza, tapi di sini agak panjang karena digabungkan dengan dzaraf baina. Apa yang ada di antara, ma baina. Jadi kalau sesuatu ada di tengah-tengah, di antara kan di tengah-tengah nggih, berarti kan menyebutkan yang ada di sisi kanan kirinya, atau depan belakangnya, atau atas dan bawahnya, karena dia berada di tengah-tengah. Madza bainal maktabi wal haiti, apa yang ada di antara atau di tengah. Madza bainal maktabi wal haiti,
apa yang berada di antara meja dan dinding, bainal maktabi wal haiti titik-titik, yang ada di antara meja dan dinding adalah, nah ini bisa diisi dengan sesuatu isim yang sesuai ya. Contoh di bawah, bainal maktabi wal haiti sabburatun, yang ada di bawah, yang berada di antara ya, baina di antara, yang ada di antara meja dan dinding adalah papan tulis. Nah, demikian yang bisa disampaikan terkait beberapa pertanyaan yang digabungkan dengan dzaraf makan dan huruf jar yang menunjukkan tentang keterangan tempat. Nah, jadi kita di sini berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. Jadi kalau ingin menjawab dengan benar, maka terlebih dahulu kita juga harus memahami apa yang ditanyakan. Fahami dulu pertanyaannya, fahami dulu apa yang ditanyakan, agar bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. Dan seperti biasa, tugas kali ini ada 3 tugas: menulis, membaca, dan mengerjakan evaluasi. Adapun untuk tugas menulis itu cukup dari sini saja, dari ainat tilmizu sampai ke bawah tadi. Dan kemudian tugas membaca dan juga tugas halaqah seperti biasanya. Nah, kemudian ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Kita tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.